Welcome to Dark Trail ID. Dunia mengarah ke perang. Tanggal 20 Maret 2003 menjadi tonggak sejarah baru dalam geopolitik global ketika pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat memulai serangan militer ke Irak dengan dalih menghancurkan senjata pemusnah massal, Weapons of Mass Destruction (WMD), dan menggulingkan rezim Saddam Hussein. Invasi ini memicu babak baru konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Tidak hanya mengguncang tatanan politik Irak, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang keabsahan intervensi militer, motif tersembunyi kekuatan besar, dan dampaknya terhadap jutaan warga sipil. Invasi Irak 2003 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan klimaks dari serangkaian ketegangan yang telah berlangsung sejak Perang Teluk tahun 1991. Ketegangan ini dipicu oleh pendudukan Irak atas Kuwait dan kebijakan keras rezim Saddam terhadap komunitas internasional. Namun, justifikasi invasi 2003 jauh lebih kompleks, dengan narasi yang dibentuk melalui propaganda, kepentingan energi, dan dinamika politik global pasca serangan 11 September 2001. Saddam Hussein, dari Sekutu Barat menjadi musuh global. Saddam Hussein, pemimpin Partai Ba'ath yang berkuasa sejak tahun 1979, dikenal sebagai penguasa otoriter yang mengekang oposisi dengan kekerasan dan ketakutan. Di masa kejayaannya, Saddam dipandang sebagai penguasa sekuler yang menyeimbangkan kekuatan Iran dan menjaga stabilitas kawasan. Bahkan, selama Perang Iran-Irak yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1988, Saddam secara tidak langsung didukung oleh negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat. Namun, semua berubah setelah invasi Irak ke Kuwait pada bulan Agustus 1990. Keputusan tersebut memicu Perang Teluk dan sanksi ekonomi besar-besaran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saddam tetap berkuasa, tetapi dengan kondisi Irak yang makin terpuruk dan terisolasi. Dalam dekade selanjutnya, ia menjadi simbol penindasan dan ancaman potensial bagi stabilitas internasional, setidaknya dalam narasi yang diusung Washington dan sekutunya. Dalih perang, senjata pemusnah massal, dan war on terror. Pasca tragedi 11 September 2001, pemerintahan Presiden George W. Bush mengadopsi kebijakan agresif dalam memerangi terorisme global. Irak dituduh memiliki hubungan dengan kelompok Al-Qaeda dan menyembunyikan program senjata pemusnah massal. Meski bukti-bukti yang ada bersifat ambigu dan tidak meyakinkan, pemerintah Amerika Serikat tetap bersikeras bahwa Saddam harus dilucuti. Dalam pidatonya di depan Kongres dan dunia internasional, Presiden Bush menyatakan bahwa Irak adalah ancaman besar yang harus diatasi sebelum mereka menyerang kita terlebih dahulu. Retorika ini menciptakan ketakutan kolektif dan dukungan politik di dalam negeri Amerika Serikat, sekaligus memaksa komunitas internasional untuk memilih antara mendukung invasi atau dianggap lunak terhadap terorisme. Dewan Keamanan PBB tidak mengeluarkan resolusi eksplisit untuk menyetujui invasi, meskipun telah mengirim inspektur senjata untuk memastikan tidak adanya program WMD di Irak. Inspektur seperti Hans Blix dan Mohammed El-Baradei bahkan menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti konkret keberadaan senjata semacam itu. Namun, Amerika Serikat tetap melangkah dengan dukungan Inggris, Australia, dan sejumlah kecil negara lainnya. Invasi dimulai. Kejatuhan kilat dan simbol kekuasaan yang runtuh. Operasi militer dimulai pada 20 Maret 2003 dengan kampanye udara besar-besaran yang disebut Shock and Awe. Serangan ini dirancang untuk melumpuhkan struktur militer dan pemerintahan Irak dalam waktu singkat. Dalam hitungan minggu, pasukan Amerika Serikat dan sekutunya berhasil merebut Baghdad, ibu kota Irak, dan menjatuhkan simbol-simbol kekuasaan Saddam Hussein. Pada 9 April 2003, dunia menyaksikan melalui televisi bagaimana patung Saddam Hussein di lapangan Firdos, Baghdad, ditarik jatuh oleh pasukan Amerika Serikat dengan bantuan warga lokal. Momen ini menjadi simbol kejatuhan rezim yang telah berkuasa lebih dari 2 dekade. Saddam sendiri menghilang dari radar publik, bersembunyi di berbagai tempat, hingga akhirnya tertangkap pada 13 Desember 2003 di sebuah lubang perlindungan di Tikrit. Penangkapannya tidak mengakhiri konflik, justru memulai fase baru yang lebih kacau. Kekacauan pasca invasi, vakum kekuasaan,
dan lahirnya kekerasan sektarian. Setelah Saddam digulingkan, Irak memasuki fase transisi yang sangat rapuh. Pemerintahan sementara yang dibentuk di bawah pendudukan koalisi tidak mampu mengendalikan kekacauan yang meluas. Pembubaran tentara Irak dan larangan terhadap Partai Ba'ath menciptakan kekosongan institusi yang sangat berbahaya. Ribuan mantan prajurit kehilangan pekerjaan. Banyak di antaranya kemudian bergabung dengan kelompok perlawanan. Kekerasan sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah meledak. Saddam, yang sebelumnya merepresi komunitas Syiah dan Kurdi, meninggalkan warisan kebencian dan dendam historis yang tidak tertangani dengan baik. Kelompok-kelompok ekstremis mulai bermunculan, termasuk pendahulu ISIS, yaitu Al-Qaeda di Irak yang dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi. Amerika Serikat menghadapi perlawanan sengit yang tidak pernah diantisipasi. Kota-kota seperti Fallujah dan Mosul menjadi medan perang berdarah antara militan dan pasukan koalisi. Rakyat Irak yang semula berharap pada demokrasi dan kemerdekaan justru terperangkap dalam siklus kekerasan, bom bunuh diri, dan kehancuran infrastruktur. Persidangan dan eksekusi Saddam Hussein. Setelah ditangkap, Saddam Hussein diadili oleh Pengadilan Khusus Irak dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Persidangan ini, meski secara formal legal, dinilai oleh banyak pengamat internasional sebagai syarat muatan politik. Pada 5 November 2006, Saddam dinyatakan bersalah atas pembantaian terhadap 148 warga Syiah di kota Dujail pada tahun 1982. Ia dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Eksekusi tersebut dilaksanakan pada 30 Desember 2006, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam. Video eksekusinya yang bocor ke publik memperlihatkan atmosfer yang penuh cemooh dan dendam sektarian, semakin menegaskan bahwa Irak masih jauh dari rekonsiliasi, kritik internasional dan warisan invasi. Dalam tahun-tahun setelah invasi, banyak kritik diarahkan kepada pemerintahan Bush dan sekutunya. Tidak ditemukannya senjata pemusnah massal menjadi bukti bahwa dasar invasi didasarkan pada informasi intelijen yang salah atau bahkan sengaja dibesar-besarkan. Laporan seperti Chilcot Inquiry di Inggris menegaskan bahwa perang ini tidak diperlukan dan direncanakan dengan buruk. Invasi 2003 juga dianggap sebagai salah satu penyebab utama instabilitas yang terjadi di Timur Tengah dalam 2 dekade terakhir. Kehancuran struktur negara Irak membuka jalan bagi kekuatan baru yang berbahaya, termasuk kebangkitan ISIS yang menguasai wilayah luas di Irak dan Suriah antara 2014 hingga 2017. Secara geopolitik, perang ini menurunkan citra Amerika Serikat di mata dunia, memicu sentimen anti-Barat yang kuat, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi-institusi internasional seperti PBB dan NATO. Penutup, pelajaran dari sebuah kejatuhan. Kejatuhan Saddam Hussein pada tahun 2003 menjadi salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Timur Tengah modern. Namun, invasi yang menggulingkannya bukan hanya soal penggulingan seorang diktator, melainkan babak panjang dari kehancuran sebuah negara. Di balik layar retorika pembebasan dan demokrasi, ada kehancuran infrastruktur, jutaan pengungsi, korban sipil, serta trauma yang masih membekas hingga kini. Irak yang dibebaskan justru terjerumus dalam kekacauan yang lebih dalam, dan dunia belajar bahwa menggulingkan rezim otoriter bukan berarti otomatis menciptakan perdamaian. Invasi Irak 2003 bukan hanya awal dari kejatuhan Saddam Hussein, tetapi juga simbol dari kesalahan perhitungan besar dalam kebijakan luar negeri global. Sebuah pelajaran pahit bahwa jalan menuju neraka bisa jadi dibuka dengan niat yang diklaim suci. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.